kita hirup setiap hari ya. Dari oksigen yang kita hirup bisa menjadi gas padat. Sekarang Ibu mau tanya, es yang sudah cair itu bisa menjadi padat. Es yang masih padat bisa menjadi cair. Kenapa? Karena dia didinginkan. Padat itu didinginkan di kulkas. Kalau misalnya tidak di ruangan yang suhu dingin, dia bisa mencair karena udaranya tidak dingin. Oke, air yang dimasukkan freezer itu bisa berubah menjadi es, dari padat bisa menjadi cair. Oke. Terus air yang dipanaskan lama-lama dia menjadi uap. Iya, menjadi mendidih. Jadi dia uap gitu ya. Jadi dia uap. Oke, berubah dari yang cair menjadi uap. Uap itu apa tadi? Gas ya. Gas, karena dia beruap. Gas. Ya, kalau misalnya uap air yang berubah menjadi mendidih, itu disebut dari gas menjadi air. Terus kapur bagus yang kita beli di warung itu bisa berubah jadi padat menjadi gas. Karena apa? Karena itu ada gasnya, jadi dia bisa meluap. Dari yang kapur baru seperti itu kita bisa dengan kita menjadi melepuh, jadi luka bakar ya. Terus Ibu mau tanya, siapa yang mau kasih contoh nih perubahan wujud benda? Yang kayak tadi, dari yang kapur baru, dari yang padat menjadi gas, yang es. Ada tahu? Gas yang kita hirup, itu dari yang menyebar menjadi padat. Terus yang cair apa? Ya, apa yang cair menjadi padat? Es batu. Iya, dari yang cair kalau kita masukin ke kulkas menjadi padat. Tapi kalau dia udah keluar lagi berubah bentuk jadi apa? Cair. Ya, benar. Coba Ibu mau tahu contoh benda padat di sekeliling kita. Apa? Meja, kursi, kaca, mesin, buku, pintu, lemari. Oke, pintar. Besok kita pembelajarannya kelompok tentang perubahan wujud benda. Ya, apapun itu ya, dari es batu kalian bawa dari rumah, kalian buat kelompok masing-masing. Ya, kerjakan di rumah, bereksperimen kalian tentang kapur kah atau es batu kah, nanti hasil laporannya kasih ke Ibu di sekolah. Ngerti? Ngerti. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ayo lihat.
beratnya